Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Novrianti dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya, yang mana judul saya ambil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasaraya di Kota Padang, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Huda, SE, MSI. Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa diukur oleh maraknya pembangunan pusat perdagangan. Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pusat pembelanjaan modern. Dari sisi kepentingan ekonomi, semakin meningkatnya jumlah pusat perdagangan, baik yang tradisional maupun modern, mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak orang. Mulai dari jasa tenaga kerja satuan, penjaga toko, pengantar barang, cleaning service, hingga jasa transportasi. Ini berarti kehadiran pusat perdagangan ikut serta dalam mengataskan masalah pengangguran dan kemiskinan. Namun dari sisi sosial, keberadaan pasar modern dapat mengancam para pedagang tradisional yang merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Eksistensi pusat pembelanjaan modern seperti minimarket, supermarket, hingga hipermarket sedikit mengusik keberadaan pasar tradisional. Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat pembelanjaan modern dan pasar tradisional telah menimbulkan pesaing antara keduanya. Menjamurnya pusat perbelanjaan modern dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tradisional yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap tingkat pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap modal usaha. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap lama usaha. Dan terakhir, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap jam kerja. Baik, selanjutnya tujuan. Tujuannya ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap tingkat pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya pendapat terhadap modal usaha. Dan ketiga, bagaimana pengaruhnya pendapatan terhadap lama usaha. Dan terakhir, bagaimana pengaruhnya pendapatan terhadap jam kerja. Baiklah, teman-teman sekalian, jenis data saya gunakan yaitu jenis data primer dengan metode regresi linear berganda. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat dari ANOVA tersebut, kita lihat di nilai SIG-nya yaitu 0,809, yang artinya pada nilai SIG 0,809 besar dari 0,5, maka hipotesis ditolak, artinya variabel jam kerja, tingkat pendidikan, modal usaha, dan lama usaha secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Pada model summary bisa kita lihat dari nilai R-square-nya yaitu 0,136, yang artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, kesimpulan dari hasil presentasi saya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha, tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasaraya. Yang kedua, jam kerja, tingkat pendidikan, modal usaha, dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasaraya. Sekian dulu hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.